Sobat Kids, selamat hari Minggu. Oke, hari ini Bibi dan Bibo akan mengajak adik-adik untuk bersuka cita buat Tuhan. Ya. Semuanya udah siap bersuka cita buat Tuhan? Haleluya, sudah siap kan? Oke, semuanya berdiri ya. Di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita bagi Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Kakak senang sekali karena hari ini kakak punya cerita-cerita yang asik banget, yang luar biasa. Hari ini, wah kelihatannya semua sudah segar ini ya. Sudah pada mandi? Sudah sikat gigi? Sudah sarapan? Oh, masih ada yang ngantuk. Dengerin dulu firman Tuhan. Habis itu baru deh boleh kalau mau bubuk lagi sebentar. Ya, mungkin masih capek. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang terambil dari Kitab Kejadian 45 dan 46 tentang Yusuf. Kan adik-adik udah dengar ya dari awal bulan ini bahwa ceritanya menceritakan tentang Yusuf dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya, seperti itu. Dan hari ini kakak mau tanya, adik-adik kalau misalnya kalian punya saudara atau keluarga yang tinggalnya jauh dan sudah lama nggak pernah ketemu. Tahu-tahu satu kali dia datang dan pada waktu dia datang dia memberi kejutan, dia nggak bilang-bilang kalau dia mau datang. Tahu-tahu dia datang, kita pasti wah senang sekali ya. Dulu kakak pernah punya kakak tinggal di Jakarta dan kami sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Kebetulan dia juga lagi tidak bisa pulang ke Surabaya. Akhirnya pada satu kali waktu kakak ulang tahun, kakak itu kangen banget sekali sama kakaknya kakak. Dan tiba-tiba kakak dikasih kejutan sama suaminya kakak. Dia bawa kakaknya kakak yang dari Jakarta itu datang. Waktu kami ketemu, wah rasanya kakak peluk. Sampai kita ketawa sama-sama, kita nangis. Saking senangnya. Nah, hari ini kakak akan tunjukkan. Ini ada anak-anak yang orang tuanya bertugas sebagai tentara. Dan itu artinya dia bertugas bukan hanya di kotanya sendiri. Kadang-kadang mereka juga dikirim ke luar kota, dikirim ke negara lain. Dan bukan cuma untuk 1-2 hari. Ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Tidak pernah ketemu orang tuanya. Karena harus bertugas di tempat lain. Kita lihat ya filmnya ya, cuman singkat, tapi sangat mengharukan buat kakak. Ya, kita lihat ya, silakan. Friends are here, girls are here. Take your pride, you didn't admit it. Oh, that's all right there. Cried a little bit, but that's
CIA deployed in Southwest Asia. Oh, Daddy. Hai. I'm coming. Nah, gimana adik-adik? Sudah lihat ya? Ada anak kecil yang sampai lari karena dia dikasih kejutan. Tiba-tiba papanya muncul. Dan dia lari, dia peluk, dia sampai nangis. Karena kadang-kadang itu orang terlalu sukacita, terlalu senang hatinya, bisa sampai terharu, sampai menangis. Jadi itu menangisnya bukan karena sedih. Nah, di kisah yang akan kakak ceritakan hari ini tentang Yusuf. Yusuf ini kan sudah tidak tinggal bersama keluarganya. Yusuf ini tinggal di Mesir. Dia tinggal di sana. Dia pernah mengalami oleh kakak-kakaknya dia dijual sebagai budak. Karena kakak-kakaknya iri hati dan jengkel sama dia. Lalu dia dijual sebagai budak. Dia masuk di rumah besar, dia jadi asisten rumah tangga di sana, dia membantu Bapak Potifar mengurus rumahnya, pekerjaannya. Tapi satu kali ada yang kurang suka, sampai Yusuf akhirnya dimasukkan ke penjara. Lalu Yusuf tinggal di penjara dan akhirnya Tuhan memberi kesempatan dia untuk keluar dari penjara. Dan hebatnya Tuhan kasih kejutan. Keluar dari penjara, dia bukan hanya jadi orang merdeka, tapi dia diangkat jadi wakilnya raja. Wow! Dari penjara yang gelap, yang bau, yang kotor, tiba-tiba pindah ke istana raja. Wih! Luar biasa. Lalu terjadi kelaparan yang hebat. Di mana-mana, buka di luar Mesir tidak ada makanan, tidak ada gandum. Lalu Yusuf diberi tugas untuk menjual gandum. Karena di Mesir ini masih ada. Tuhan sudah memberikan Yusuf kepintaran untuk tahu bagaimana supaya tetap ada gandum di Mesir. Caranya Yusuf pada waktu tahun-tahun di mana semua kelimpahan masih ada, Yusuf simpan gandumnya yang banyak. Tidak diboroskan, tidak dimakan semua sampai dia gendut gitu. Enggak. Dia justru simpan itu di dalam lumbung-lumbung. Dan akhirnya dia simpan begitu banyak. Sampai pada waktu kekeringan, kelaparan, dia bisa menjual bahan makanan. Akibatnya apa? Di Mesir tetap ada makanan. Lalu datang orang-orang dari negeri lain. Satu hari ada satu gerombolan. Biasanya orang kan datang berdua, bertiga. Ini satu rombongan. Banyak ya. Datang menghadap dia, mau beli gandum, mau beli makanan. Mereka nggak makan beras, waktu itu mereka makan gandum. Lalu waktu mereka menghadap Yusuf kaget melihat orang-orang ini memang tidak kenal siapa Yusuf. Tapi Yusuf tahu siapa mereka itu semua. Adik-adik tahu siapa mereka? Ada yang tahu? Siapa? Tetangganya? Oh, bukan. Siapa? Ya, betul. Mereka adalah kakak-kakak Yusuf sendiri. Yang waktu itu sudah berbuat jahat pada Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalamnya sumur yang kering. Diangkat dari sumur, dijual kepada orang-orang dan menjadi budak. Dan waktu itu Yusuf lihat, Yusuf gak tahan. Karena selama ini dia sudah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Dia kangen sama keluarganya.
Dia kangen sama kakak-kakaknya. Meskipun kakak-kakaknya sudah berlaku jahat sama dia. Tapi Yusuf memilih untuk tetap berpikir yang baik. Jadi waktu itu Yusuf bilang sama pegawainya, "Hei, kamu pengawal-pengawal semua keluar. Keluar. Tunggu saya di luar. Gak usah jaga dekat-dekat sini. Gak usah kepo-kepo mau ikut-ikut nguping. Saya mau ngomong apa." Lalu pengawalnya keluar. Satu ke sana, ya satu ke belakang. Oke, sudah. Sudah tinggal Yusuf dan kakak-kakaknya. Lalu Yusuf mulai menangis. "Dengarkan ya, aku ini Yusuf saudaramu." Kakak-kakaknya tuh, "Apa? Aku ini Yusuf saudaramu." Kakak-kakaknya kaget dan mereka bukan senang waktu itu. Mereka takut. Kenapa ya mereka takut? Karena mereka yang sudah menjual Yusuf dan menjual Yusuf sebagai budak. Waduh, gimana ini? Ternyata Yusuf ini penguasa. Waduh, kita bisa dibalas ini. Kita mungkin dimasukin penjara, kita mungkin dimasukin sumur. Kita mungkin dicelup-celup gitu ya di dalamnya sungai, mungkin begitu kan ya. Mereka sudah takut. Tapi ternyata Yusuf memilih untuk mengampuni. Kenapa ya? Karena adik-adik, kalau Yusuf dendam dengan dengan saudara-saudaranya, dengan kakak-kakaknya, itu seperti Yusuf menyimpan sampah di dalam hatinya. Satu kali ada, ini ilustrasi aja ya. Ada guru yang minta murid-muridnya untuk bawa 3 buah tomat di dalam kresek, lalu masukkan ke dalam tas sekolahnya dan dibawa ke sekolah. Hari pertama nggak apa-apa. Hari kedua tetap disuruh bawa, tetap di dalam tas. Hari ketiga tetap begitu. Sampai hari ke-6, lalu murid-muridnya sudah nggak bisa lagi bawa tasnya dengan enak. Yang terjadi murid-muridnya itu kalau bawa tasnya gini, sambil tutup hidung, sambil. Gurunya tanya, "Kenapa? Kenapa kamu kayak gitu? Bawa tas kok begitu?" Lalu mereka bilang, "Bau tasnya." "Loh, kenapa bau?" Gurunya tanya begitu. Ternyata karena di dalam tas itu ada tomat di dalam kresek yang sudah busuk. Karena tomat itu kegencet dengan buku-buku, dengan alat tulis. Seperti itu. Jadi tomatnya sudah nggak berupa tomat. Tomatnya sudah bukan lagi buah tomat segar. Tapi sudah jadi sampah. Lalu gurunya bilang, "Gimana sekarang caranya biar nggak bau tas kalian?" Ya dibuang sampahnya. Betul. Sekarang ambil kresek tomatnya, kalian buang di sampah. Lalu hilang baunya. Kalau kita menyimpan dendam di dalam hati kita, itu seperti tomat busuk tadi yang bikin bau. Yusuf tidak mau menyimpan sampah itu di dalam hatinya. Dan dia memilih mengampuni kakak-kakaknya. Dan dia bilang, "Aku sudah mengampuni kalian. Aku tahu kalau yang membuat aku sampai di Mesir ini bukan karena kamu buang aku di sumur, bukan karena kamu jual aku sebagai budak, tapi karena Tuhan punya rencana buat kita semua. Tuhan mau supaya keluarga kita nggak ada yang kelaparan. Jadi Tuhan sudah bawa aku duluan ke Mesir, di mana ada banyak makanan. Jadi sekarang kalian pindah yuk. Kalian datang yuk kemari. Jemput ya Papa Yakub dibawa juga ya. Kalian bawa anak-anak, istri kalian semua. Semua keluarga dibawa. Pindah di sini. Kalian akan aku pelihara. Akan aku beri makan setiap hari.
Nah, adik-adik, kalau begini, yang untung siapa? Yusuf dong. Karena dia tidak simpan sampah itu, dia penuh dengan sukacita. Dia bersyukur. Dia bisa menikmati berkumpul dengan keluarganya lagi. Dan seluruh keluarganya juga bersukacita. Kakak-kakaknya juga merasa lega karena ternyata mereka diampuni. Ya adik-adik, dan kemudian Yusuf mengundang ayahnya dan semua saudara-saudaranya yang lain untuk pindah ke Mesir. Ya, itu cerita yang kakak bisa sampaikan kepada kalian. Mungkin kalau kalian selama ini ada orang-orang yang kelihatannya begitu tidak baik sama kalian. Orang-orang yang sudah mungkin membuli kalian. Atau sudah berbuat tidak adil sama kalian. Sudah marah-marah padahal kalian nggak salah. Jangan jadi marah. Jangan simpan sampah di dalam hatimu. Buang sampah itu ke tempat sampah. Jangan ke dalam tas. Nanti bau. Nanti dirubung semut. Nanti kecoaknya datang. Nanti dikrikitin tikus. Kita yang rugi. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita tidak seperti Yusuf, kita tidak akan bisa merasakan sukacita. Karena tiap kali orang yang menjengkelkan kita datang, kita jadi marah. Kita jadi nggak senang. Tapi kalau kita mengampuni, seperti Yusuf waktu itu, dia sampai terharu menangis karena dia begitu kangen sama kakak-kakaknya. Dan dia bilang, ayo dekat-dekat sini. Jangan takut, jangan jauh-jauh. Aku kangen, aku rindu sama kalian. Dan aku sudah mengampuni kalian. Dan adik-adik, sekian ceritanya kakak, tapi kita akan mengingat kembali ayat hafalan yang selama ini sudah dihafalkan ya, dari minggu pertama di bulan ini. Yang terambil dari 1 Korintus 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40 bunyinya, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, satu kali lagi 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Hari ini pelajaran tentang I'm generous, aku murah hati. Jadilah kita semua orang-orang yang bermurah hati, yang memberikan pengampunan, yang mau membagikan apa yang kita punya kepada semua mereka yang membutuhkan. Dan kita akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang luar biasa Tuhan. Mari Tuhan, buat kami menjadi orang yang murah hati, yang mau mengampuni, yang mau berbagi. Sehingga hidup kami boleh tetap dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan kami boleh jadi berkat kemanapun kami pergi. Seperti Yusuf yang sudah memberkati keluarganya, mengampuni kakak-kakaknya juga. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk tidak simpan sampah di hati kami, tapi kami buang semua sampah itu ke tempat sampah, dan kami mau mengisi hati kami dengan segala perkara yang baik yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, thank you, sampai ketemu ya. Tuhan berkati.